Nah, kalau kita tuh mau nyebrang di sini teman-teman, kalau ada tombol kayak gini, kita harus teken ya, teken di sini sampai nanti ada tulisan Omachi Kudasai. Nah, artinya itu halo teman, hari ini saya mau ngajak kalian semua keliling pemukiman di Jepang. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng suasana di Jepang di sore hari ini teman-teman. Kebenaran juga, sekarang tuh cuacanya lagi cerah, jadi cocok banget buat jalan-jalan sore. Oke, kalau gitu kita langsung gas aja teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau ambil sepeda dulu di sana. Nah, ini sepeda saya teman-teman, warnanya putih. Karena udah siap, kita langsung jalan teman-teman. Nah, seperti ini ya jalan di Jepang. Ini termasuk bukan jalan raya, tapi cuman jalan di sebuah pemukiman. Nggak terlalu gede, tapi muat buat jalan mobil teman-teman. Sekarang itu cuacanya lagi cerah. Nah, ini kita bisa lihat teman, tadi itu ada orang Jepang yang lagi jogging, lari-lari. Dan ini ada juga orang Jepang yang lagi bawa hewan peliharaannya jalan-jalan. Nah, di sini tuh udah jadi kebiasaan umum bagi orang Jepang teman-teman, apalagi di waktu pagi atau sore hari. Pasti saya tuh sering lihat orang Jepang yang aktivitas keluar rumah. Sebelah kanan saya ini ada bangunan tradisional. Nah, ini ada pintu gerbang buat masuk ke sana teman-teman. Terus ada batu nisannya juga. Terus di pinggirnya ini juga ada pagarnya. Pagarnya itu dari batu dan tertulis huruf Jepang di sini teman-teman. Desainnya itu sangat unik sekali. Ini rumah-rumah Jepang di depan saya ini. Rumah di sini tuh kebanyakan bertingkat teman-teman. Pasti ini kalian bisa lihat lantai 2 paling enggak ya. Walaupun lahannya kecil gitu. Ini parkiran mobil di pemukiman Jepang seperti ini. Nanti biasanya orang Jepang yang di depan rumahnya nggak ada garasinya teman-teman, itu bakal parkir di tempat yang kayak tadi itu. Karena di sini tuh pemukiman, jadi jarak antar rumahnya tuh nggak terlalu jauh teman-teman. Meskipun berdekatan, tapi masih rapi dan teratur gitu bangunannya. Ini ada poster tertempel di tiang listrik. Kita coba baca teman-teman. Nah, ini tuh bacanya Tobida City. Nah, kalau di sini artinya kita harus waspada semisal ada anak kecil atau orang yang mau nyebrang di jalan ini gitu. Nah, kalau di tempat kalian di tiang listrik kayak tadi itu tertempel poster apa teman-teman? Akhirnya kita udah sampai di jalan raya teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya kendaraan yang berlalu lalang, banyak mobil-mobil yang lewat. Nah, ini ada parkiran mobil juga di depan saya ini. Nah, sekarang saya mau nyebrang dulu. Nah, kalau kita tuh mau nyebrang di sini teman-teman, kalau ada tombol kayak gini, kita harus teken ya, teken di sini sampai nanti ada tulisan Omachi Kudasai. Nah, artinya itu mohon tunggu sebentar. Nah, nanti kita tinggal tunggu lampu hijau nyala baru nyebrang.
Udah hijau, oke, let's go. Ini jalur yang saya pakai buat sepedaan ini. Ini khusus buat sepeda teman, buat sepeda dan pejalan kaki. Jalurnya dibuat terpisah sama jalur mobil sama motor. Nah, jadi lebih aman dan nyaman. Oh ya, sekarang ini udah pukul 6 lebih teman-teman, jam setengah 7, sekitar setengah 7. Tapi kalian lihat ini, langitnya tuh masih cerah. Dan biasanya mulai gelap itu pukul 7 sampai setengah 8 gitu teman-teman. Kalau musim panas memang seperti ini teman-teman. Nah, berbanding terbalik kalau waktu musim dingin. Nah, kalau pas waktu musim dingin itu matahari tenggelamnya lebih cepat. Jam 5 sore itu udah kelihatan gelap. Ini rumah Jepang di pinggir-pinggir jalan ini bagus-bagus sekali. Kalian bisa lihat teman-teman. Sekian lama saya lewat di jalan ini ya teman-teman. Saya tuh jarang banget lihat orang Jepang yang nongkrong di teras, kumpul-kumpul gitu sama tetangga. Jarang sekali lihat teman-teman. Karena orang Jepang kebanyakan itu lebih menjunjung privasi tinggi dan budaya individualis. Nah, karena faktor tersebut mungkin saya jarang lihat teman-teman orang Jepang ngumpul atau ngobrol-ngobrol di depan rumah, kecuali ada acara-acara tertentu. Nah, itu pasti nanti orang Jepang baru kumpul-kumpul teman-teman. Nah, kalian lihat ini teman-teman, ada sepeda di depan rumah. Bahkan di pinggir-pinggir jalan kayak gini. Nah, tapi sangat mengesankan, itu nggak bakal hilang itu teman-teman sepedanya. Karena di sini tuh tingkat keamanannya tinggi sekali. Banyak CCTV yang terpasang di mana-mana, dan orang Jepang sendiri itu memiliki kesadaran ya teman-teman. Kesadaran akan tidak mengambil barang hak bukan miliknya. Nah, ini sampai di penyeberangan kereta. Nah, kita tunggu di sini. Nah, di depan itu ada palang. Palangnya itu namanya Fumikiri di sini teman-teman. Bahasa Jepang itu Fumikiri. Dan di rel kereta di Jepang sini itu nggak ada petugas yang jaga di penyeberangan ini. Jadi semuanya itu di setting secara otomatis teman-teman. Walaupun nggak ada petugas jaganya di sekitar sini, tapi tetap aman dan tertib. Saya jarang, bahkan nggak pernah sama sekali lihat orang Jepang tuh nerobos di penyeberangan rel kayak gini teman-teman. Palang keretanya udah kebuka, kita lanjut jalan lagi. Nah, di depan itu bisa kalian lihat ada remaja Jepang yang lagi kendarain motor teman-teman. Nah, di Jepang di sini itu minimal usia harus 16 tahun dan punya SIM baru bisa naik kendaraan sendiri kayak tadi. Kita coba lihat ke sini yuk. Nah, sebenarnya tadi bisa lurus teman-teman, cuman saya mau putar ini dulu, liatin ke kalian semua. Nah, nanti bakal ada nih rumah-rumah Jepang yang cantik-cantik. Nah, seperti ini rumahnya teman-teman, kalian bisa lihat ini. Jadi rumahnya ini bentuknya hampir mirip semua ya desainnya.
dan tentunya bertingkat lantai 2. Terus di depannya ada mobil dan garasinya. Nah, ini sebelah kiri saya itu ada taman. Biasanya buat anak-anak bermain teman-teman di situ. Sering saya lihat. Nah, terus ini ada gedung tinggi di seberang saya ini. Ini tuh apartemen, teman. Apartemen di Jepang tuh seperti ini. Nah, kebanyakan ya apartemen di Jepang itu pasti bentuknya mirip-mirip kayak gini. Semua itu tersusun dan tertata dengan rapi gitu. Dilihat enak bangunannya. Di sana ada sawah, teman-teman. Kita coba lihat sawah di Jepang. Kita lihat padinya tuh sama nggak kayak di Indonesia. Kalau dilihat secara visual ini sama aja di negara kita, teman-teman. Tapi yang membedakan sama yang ada di Indonesia itu salah satunya musim tanamnya, teman-teman. Jadi musim tanam di Jepang itu dari bulan Mei sampai bulan Oktober saja. Jadi cuma 1 kali panen, sedangkan di Indonesia kan bisa sampai 2-3 kali panen dalam setahun. Nah, ini ada biaya sewa parkir mobil di sini, teman-teman. Parkir mobil di sini tuh 1 jam 200 yen, teman-teman, atau 20.000. Nah, kalau 1 hari tadi 700 yen atau 70.000, teman-teman. Oke, kita udah masuk ke pemukiman lagi. Nah, ini ada kos-kosan Jepang, bentuknya kayak gini. Di sebelahnya ada rumah Jepang, di depannya ada pohon apa juga kurang tahu namanya itu, teman-teman. Nah, ini ada sawah lagi. Nah, sawah di Jepang sini biasanya tuh di sekitar pemukiman kayak gini, teman-teman. Nah, kebanyakan lahannya sempit. Bisa kalian lihat ini. Berbanding terbalik ya, kalau semisal di Indonesia gitu kan, apalagi di kampung-kampung, nah pasti lahan pertaniannya itu luas. Terus musim tanam padi dan panennya ini di Jepang itu dari musim semi sampai musim gugur, teman-teman. Jadi musim semi itu nanti padi bakal ditaruh bibitnya di persawahan, di lahan persawahan. Kemudian di musim kemarau nanti tumbuh subur padinya. Nah, panennya itu di musim gugur, teman-teman, khususnya di bulan Oktober. Ini saya sepedanya udah terlalu jauh, teman-teman, jadi haus. Saya mau cari minum dulu ini. Nah, di depan sini ada minuman di Jituang Baiki. Saya mau beli di situ. Oke, aku mau parkir di sini aja dulu. Nah, ini dia mesin Jituang Baikinya, teman-teman. Ini saya mau lihat dulu ada apa aja. Ini ada Pocari Sweat juga di paling atas itu. Terus ada kopi. Nah, kayaknya aku mau beli yang Pocari Sweat aja, teman-teman, karena panas sekarang. Nah, aku mau beli pakai koin ini. Kita tinggal masukkan ke sini sampai
nyala warna biru ya teman-teman. Nah kalau udah nyala nanti kita tekan tombolnya, terus bakal keluar lewat sini, kita ambil. Ini dia pokar sweatnya, dan jangan lupa kita ambil juga uang kembaliannya. Oke, udah selesai. Nah ini saya mau cari tempat duduk buat istirahat di taman ini sebentar teman-teman. Oke teman-teman, karena sekarang udah mulai gelap, jadi saya mau pulang. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.